Anak-anak Bapak, kembali lagi kita akan mempelajari materi biologi melalui metode daring. Bapak doakan semoga anak-anak tetap sehat berada di dalam rumah. Oke, nah materi kita kali ini adalah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, oke, sekarang coba kamu perhatikan, bandingkan kedua gambar ini antara gambar pertama dan gambar kedua. Nah, apa kira-kira beda dari kedua gambar tersebut? Bisa kamu bedakan? Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita ambil pertama persamaannya terlebih dahulu, bahwa persamaan daripada kedua gambar tadi sama-sama bergerak. Nah, keduanya sama-sama bergerak, tetapi robot itu tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kemudian tidak bernapas, serta tidak berkembang biak. Nah, sedangkan anak tadi memiliki ketiga ciri ini. Oke, nah jadi bisa kita lihat apa saja ciri-ciri daripada makhluk hidup itu. Pertama, bergerak, kemudian bernapas, kemudian tumbuh dan berkembang, berkembang biak, iritabilitas, membutuhkan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, serta beradaptasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Bergerak. Nah, setiap makhluk hidup itu mengalami pergerakan, atau makhluk hidup itu bergerak. Ada yang bergeraknya aktif, ada yang bergeraknya pasif. Contoh ini kita lihat. Ini adalah sebuah tanaman namanya Sarracenia ketika memangsa sebuah serangga. Nah, kenapa dia bisa bergerak? Gerakan daripada makhluk hidup itu disebabkan karena adanya rangsangan. Sedangkan kalau benda mati bergerak, itu karena ada program yang sudah tersemat di dalam benda mati itu. Sehingga gerakan benda mati itu gerakan yang sudah ditentukan, gerakan yang tidak naluri karena adanya rangsangan yang diterimanya. Kalau manusia, hewan dan tumbuhan itu bergerak berdasarkan rangsangan yang diterimanya. Oke, itu yang pertama ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, bernapas. Nah, bernapas itu adalah sebuah proses untuk mengambil oksigen, oke, dan mengeluarkan CO2. Nah, pada manusia sendiri, apa tujuan daripada bernapas itu? Bernapas itu bertujuan untuk oksigen yang kita ambil itu berfungsi untuk membentuk energi di dalam tubuh kita. Jadi tujuan daripada bernapas itu adalah menghasilkan energi. Lalu kemudian yang berikutnya, tumbuh dan berkembang. Nah, ada dua kata di situ, ada tumbuh dan berkembang. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan itu berarti pertambahan ukuran yang bersifat irreversible. Apa arti irreversible? Irreversible itu bermakna bahwa pertumbuhannya itu tidak bisa kembali lagi ke ukuran semula. Misalnya, kalau kita sudah bertambah tinggi, maka kita nggak bisa jadi pendek lagi. Oke, itu makna irreversible. Nah, seperti ini misalnya. Ini contoh daripada sebuah tanaman yang dari kita nampak pertumbuhannya dari biji kemudian berkecambah sampai dia tumbuh dewasa. Sedangkan perkembangan itu memiliki arti adalah proses menuju kedewasaan. Ya, proses menuju kedewasaan. Bagaimana maksudnya dewasa? Dewasa bukan dari segi usia saja, tapi dewasa itu artinya seluruh organ tubuhnya mulai berfungsi seperti fungsi normal. Contoh, kita bisa lihat anak kecil ini. Nah, dulu awalnya dia tidak bisa berjalan. Oke, lalu kemudian seiring dengan terjadinya pertumbuhan, maka pada organ tubuhnya juga mengalami yang namanya perkembangan. Sehingga setelah sel-selnya tumbuh, jaringan-jaringannya tumbuh, lalu kemudian fungsinya bisa dilaksanakan. Itulah artinya proses menuju kedewasaan. Lalu berikutnya, berkembang biak. Nah, berkembang biak itu adalah sebuah proses yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu pertambahan jumlah individu yang dihasilkan oleh makhluk hidup tersebut. Benda mati itu tidak bisa menghasilkan individu baru. Kalau makhluk hidup punya kemampuan untuk menghasilkan individu baru. Seperti contohnya ini kita bisa lihat ayam dari telur
dia menetas kemudian menjadi individu baru seekor ayam. Lalu nanti ayam ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Begitu seterusnya. Selanjutnya ciri yang kelima, iritabilitas. Ini bermakna adalah kemampuan daripada makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Kita bisa lihat contoh di sini. Nah, ini adalah daun putri malu. Nah, daun putri malu ini dapat bergerak apabila menerima rangsangan. Misalnya kita sentuh, ya, atau terkena panas. Nah, dia bisa menutup sendiri. Nah, artinya bahwa daun ini mendapatkan rangsangan dari luar tubuhnya sehingga dia bisa bergerak. Nah, itulah arti daripada iritabilitas, mampu menerima rangsangan. Berikutnya ciri yang keenam, membutuhkan nutrisi. Nah, setiap kita itu pasti membutuhkan nutrisi untuk energi bagi tubuh kita. Nah, kalau bagi kita manusia sesuai dengan usia, semakin usia kita bertambah, otomatis nutrisi yang kita perlukan juga semakin besar karena energi yang kita perlukan itu semakin banyak. Oke, kemudian yang berikutnya, mengeluarkan zat sisa. Nah, ini juga salah satu ciri daripada makhluk hidup. Tadi Bapak sudah katakan bahwa setiap makhluk hidup itu melakukan metabolisme di dalam tubuhnya. Metabolisme itu apa? Proses yang berlangsung di dalam tubuhnya. Nah, setiap proses itu tadi membutuhkan energi. Hasil dari proses itu ada energi yang kita pakai dan ada zat sisa. Nah, zat sisa inilah yang harus kita keluarkan. Misalnya, zat sisa pada manusia itu berupa keringat dan karbon dioksida. Nah, di sini kamu bisa lihat seorang yang sudah melakukan metabolisme dalam tubuhnya, berlari misalnya, maka akan mengeluarkan zat sisa berupa keringat atau karbon dioksida ketika kita bernapas, ya, seperti ini. Karbon dioksida juga merupakan salah satu zat sisa dari proses pernapasan kita. Lalu berikutnya yang terakhir adalah adaptasi. Oke, nah, setiap makhluk itu harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Apabila makhluk hidup tidak bisa beradaptasi pada lingkungannya, maka makhluk hidup tersebut akan siap-siap untuk tersingkir dari lingkungannya karena dia tidak mampu bertahan pada lingkungannya. Oke, nah, jadi demikianlah anak-anak. Berarti kamu bisa ingat ada 8 ciri daripada makhluk hidup. Tadi sudah Bapak uraikan satu persatu. Bapak berharap kamu bisa memahaminya. Nah, kalau tidak atau belum memahami, nanti akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya, atau kamu bisa bertanya langsung kepada Bapak melalui WA group yang sudah kita miliki. Oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.